Kalian mau ngapain ya? Iya, lain bosen tahu. Udah ya ngapain ya? Kita belajar ini aja masih. Sejarah perkembangan hadis. Kita belajar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan hadis. Apa itu sejarah dalam perkembangan hadis? Sejarah perkembangan hadis itu merupakan masa atau periode yang telah dilalui oleh hadis dari masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, dan pengamalan umat dari ke generasi lainnya. Periode ini tuh terbagi menjadi beberapa bagian. Apa aja itu? Periode kedua, periode kelima, periode ketujuh, serta periode masa Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Periode pertama yaitu perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW disebut Asyr al-Wahyi wa at-Takwin atau masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Sabda atau akwal, afal, dan takdir Nabi yang berfungsi untuk menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam. Periode kedua, perkembangan hadis pada masa Khulafaur Ar-Rasyidin pada tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah disebut masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada tahun 11 Hijriah dan meninggalkan dua pegangan sebagai dasar pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan hadis. Masa hari kelima sumber riwayatan dalam hadis tersebar secara terbatas untuk memperluaskan Al-Quran dalam praktiknya. Para sahabat meriwayatkan hadis melalui dua cara, yaitu dengan melafaz asli dan maknanya saja. Periode ketiga, perkembangan pada masa sahabat dari kecil dan tabi'in disebut masa perkembangan dan meluasnya riwayat hadis. Di daerah meluasnya riwayatan hadis pada masa ini daerah Islam sudah meluas, yakni ke negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand. Bahkan pada tahun 93 Masehi meluas ke Spanyol. Lembaga-lembaga hadis yang menjadi pusat bagi usaha penggalian pendidikan dan berkembangnya ini terjadi pada kota Madinah, Mekah, Syam, Basar, dan Mesir. Pada periode ketiga ini mulai muncul beberapa usaha memalsukan hadis oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini terjadi setelah wafatnya sahabat Ali radhiyallahu anhu. Hadis pada abad 2 dan 3 Hijriah disebut masa penulisan dan masa pembukuan. Bahkan sebelum abad 2 Hijriah, hadis sudah banyak ditulis pada masa tabi'in, sahabat kecil, sahabat besar, bahkan masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi periode kelima masa penyusunan kaidah-kaidah hadis merupakan puncak usaha pembukuan hadis. Daerah yang dikunjungi yaitu ada Marus, Nasabur, Rey, Baghdad, dan tempat lainnya. Imam Bukhari membuat terobosan dengan mengumpulkan hadis yang tersebar di seluruh daerah. Tentang namanya Imam Bukhari terus menjajah untuk menyiapkan kitab sahihnya. Para ulama menerima hadis dari para perawi lalu ditulis dalam kitabnya, kemudian diselenggarakan dengan sempurna oleh Imam Al-Bukhari dengan Kemudian usaha Al-Bukhari ini diikuti oleh muridnya yang sangat alim, yaitu Imam Muslim. Sudah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di banyak kemunculan imam lain yang mengikuti jejak Bukhari dan Muslim. Kemudian di kalangan masyarakat dikenal dengan Al-Usul Al-Khamsyah. Periode ke-6, abad ke-4, tahun 656 Hijriah dimulai dari abad ke-4 hingga 656 Hijriah, yaitu dari masa Abbasiyah, angkatan kedua. Ulama-ulama hadis muncul pada abad kedua
kedua dan ketiga di Galeri Pustaka Univ. Abad ketiga berlalu, bangkitlah penjaga abad keempat. Pada ulama abad keempat dan ini seterusnya digelari mutaakhirin. Pada ini muncul kitab-kitab Sahih yang tidak terdapat dalam kitab Sahih pada masa abad ketiga. Pada abad ketiga atau disebut juga 656 Hijriah sampai sekarang. Pada masa sesudah meninggalnya Khalifah Abbasiyah ke-17 Al-Mu'tasim. Beliau wafatnya pada tahun 656 Hijriah. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para ulama dalam masa ini adalah menerbitkan isi kitab-kitab hadis, menyaring, serta membuat 6 kitab tahrij. Demikian dari kelompok kami, kelompok 4, atas penjelasan tentang sejarah perkembangan hadis. Mohon maaf kalau ada